Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkahan Allah senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan merenungkan sebuah topik yang penuh keagungan dan harapan, yaitu kebesaran syafaat Nabi Muhammad di Yaumul Qiyamah. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan cobaan, seorang muslim pasti mencari cahaya dan penghiburan di tengah gelapnya kehidupan. Dan di antara semua harapan itu, syafaat Nabi Muhammad adalah bendera pengharapan yang berkibar di langit-langit hati setiap mukmin. Dalam konteks Yaumul Qiyamah, hari kiamat yang penuh dengan kegelisahan dan ketakutan, syafaat Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang luhur. Syafaat ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada beliau sebagai wujud keagungan dan kebesaran beliau di sisinya. Sebagai Rasulullah yang paling dicintai dan dihormati, beliau ditugaskan untuk menjadi perantara yang memohonkan ampunan bagi umat manusia. Syafaat Nabi Muhammad melampaui batas-batas keberagaman dan merangkul seluruh umat manusia. Meskipun ditujukan secara khusus kepada umat muslim, syafaat beliau juga merangkul mereka yang memiliki kebaikan dalam hati dan amal perbuatan yang benar. Dalam momen di Yaumul Qiyamah yang penuh dengan kecemasan dan perhitungan, kita diberi jaminan oleh syafaat Nabi untuk melindungi kita dari azab yang mengerikan. Namun syafaat Nabi Muhammad bukanlah anugerah yang dapat diperoleh secara sembarangan. Ia memerlukan kesungguhan hati, iman yang tulus, dan amal perbuatan yang baik sebagai persyaratan utama. Dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, serta mengikuti jejak Nabi Muhammad, kita dapat berharap untuk memperoleh syafaat beliau di Yaumul Qiyamah. Dengan keyakinan akan kebesaran syafaat Nabi Muhammad, mari kita terus memperkuat iman dan amal kita. Sambil menantikan datangnya hari akhir, marilah kita menjaga ikatan dengan Rasulullah, mengikuti teladannya, dan meraih cahaya syafaatnya yang akan melindungi kita di saat paling genting. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan kita tempat di antara mereka yang diselamatkan oleh syafaat beliau di Yaumul Qiyamah. Pada hari kiamat, ketika seluruh umat manusia dipanggil untuk berdiri di hadapan Allah, banyak hal yang akan membebani pikiran dan hati setiap individu. Di antara semua ketakutan dan kekhawatiran itu, satu harapan yang menyala di hati setiap muslim adalah syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi merupakan sebuah rahmat besar yang Allah berikan kepada Rasul-Nya sebagai bentuk penghormatan dan keberkahan. Dikisahkan dalam berbagai riwayat, semua orang sibuk memikirkan nasibnya masing-masing pada hari kiamat, tepatnya di padang mahsyar, sebuah tempat yang disediakan untuk mengumpulkan miliaran manusia sepanjang zaman. Mereka khawatir dengan nasibnya pada Yaumul Hisab. Mereka sibuk mencari perlindungan. Al-Kisah, tatkala Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihimussalam angkat tangan saat dimintai syafaat oleh orang-orang mukmin di padang mahsyar. Rasulullah justru menjadi satu-satunya nabi yang mampu memenuhinya. Besarnya perhatian Rasulullah kepada umatnya benar-benar tiada tara dan tak terkira. Sampai-sampai beliau menangguhkan sebagian doanya hingga hari kiamat demi membela dan menyelamatkan mereka, sebagaimana sabdanya, setiap nabi pasti memiliki doa mustajab. Hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah doa itu akan terwujud dalam kurung hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Besarnya kasih sayang beliau kepada umatnya juga tak tergantikan dengan tawaran masuknya separuh mereka ke surga. Beliau lebih memilih tawaran syafaat karena ingin membela umatnya lebih banyak, sebagaimana tergambar dalam salah satu hadisnya. Aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga. Namun, aku memilih syafaat. Sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak.
tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa dalam kurung hadis riwayat Al-Tirmidzi. Berdasarkan hadis di atas, syafaat Rasulullah tak hanya bagi orang-orang yang bertakwa, tetapi juga bagi orang-orang mukmin yang berlumuran dosa, termasuk pelaku dosa besar. Sebagaimana yang ditandaskan hadis riwayat Al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad. Syafaatku juga untuk umatku yang melakukan dosa besar. Tentu saja, ini bukan berarti kelonggaran untuk berbuat dosa karena kelak akan mendapat pembelaan dari Rasulullah. Sebab, walau hanya sebentar, siksa Allah tidak boleh diremehkannya. Sekalinya dicelupkan ke dalam neraka jahanam, seorang hamba bisa lupa terhadap seluruh kesempurnaan nikmat dunia yang pernah didapatnya sebagaimana yang diingatkan Rasulullah. Pada hari kiamat akan dihadirkan penghuni neraka yang paling bahagia semasa di dunia, lalu coba dimasukkan ke dalam neraka dan ditanyakan kepadanya, "Wahai Ibnu Adam, bukankah engkau hanya melihat kebaikan? Bukankah hanya kenikmatan yang engkau rasakan?" Dia menjawab, "Wahai Rob, demi Allah, tidak pernah." Maka dari itu tetaplah takut kepada Allah. Takut melanggengkan dosa, terlebih dosa besar, takut meninggal dalam kemaksiatan, dan seterusnya. Sebab dosa walaupun kecil, tetapi bila dilakukan dengan kesombongan, bisa mengundang murka Allah dan mengeluarkan pelakunya dari barisan umat Rasulullah yang luput mendapatkan syafaatnya. Sekali lagi, yang dimaksud syafaat bagi para pelaku dosa besar bukan berarti ia bebas melakukan kemungkaran, melainkan pertanda besarnya kasih sayang, sepak terjang, dan kelembutan Rasulullah kepada umatnya. Barangkali kasih sayang Nabi paling indah pada hari kiamat adalah syafaatnya kepada seluruh makhluk saat mereka memohon ingin segera dihisab. Para ulama sepakat menyebut syafaat itu dengan syafaat uzma atau syafaat paling agung. Disebut paling agung karena meliputi seluruh makhluk mulai dari generasi pertama hingga generasi terakhir. Tak terkecuali orang-orang kufur dan ingkar kepada Allah. Berkat syafaat itu mereka pun lekas dihisab. Beliau telah menggambarkan dengan jelas bagaimana beratnya penderitaan umat manusia mencari-cari yang bisa menyelamatkan dirinya dari kegetiran hari kiamat, sebagaimana ringkasan hadis sahih panjang berikut ini. Dikumpulkanlah seluruh manusia dalam sebuah pelataran luas, mulai manusia pertama hingga yang terakhir. Mereka terdengar oleh siapapun yang memanggil dan terlihat oleh siapapun yang memandang. Matahari begitu dekat hingga mereka tak sanggup lagi menanggung penderitaan dan kepedihan. Mereka bertanya, apakah kalian tidak melihat apa yang tengah kalian alami? Apakah kalian tidak melihat sosok yang bisa meminta syafaat pertolongan kepada Tuhan untuk kalian? Sebagian menjawab, kalian harus mendatangi Adam. Mereka pun berbondong-bondong menuju Adam As. Kepadanya mereka memohon, engkau adalah manusia, diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Ruhnya ditiupkan kepadamu. Malaikat diperintah sujud kepadamu. Maka mintalah syafaat kepada Tuhan untuk kami. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Apakah engkau tidak melihat apa yang tengah kami alami? Adam menjawab, hari ini Tuhanku pun murka kepadaku, murka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak akan pernah murka setelahnya. Dia melarangku mendekati pohon, tapi aku melanggarnya. Diriku, 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 pergilah kalian kepada selainku. Coba temuilah Nuh alaihi salam. Akhirnya mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh, tapi beliau pun angkat tangan. Tidak bisa memintakan pertolongan kepada Allah. Demikian pula saat menemui Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Hingga terakhir mereka diarahkan kepada Nabi terakhir, Rasulullah. Kali ini mereka menemui Rasulullah dan menyampaikan, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang akan datang dan yang telah lalu. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan untuk kami. Tidakkah engkau melihat apa yang tengah menimpa kami? Nabi bersabda, aku pun pergi menuju bawah Arasy. Di sana aku bersujud pada Tuhanku. Lalu Allah membukakan kebaikan-kebaikannya kepadaku yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Setelah itu terdengarlah seruan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah engkau, niscaya diberi. Mintalah pertolongan, niscaya dipenuhi. Aku mengangkat kepala dan berkata, umatku, ya Tuhan. Umatku, ya Tuhan. Umatku, ya Tuhan. Terdengar lagi ada yang bicara, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu dari golongan hamba yang tidak dihisab ke dalam surga melalui pintu sebelah kanan. Namun sekelompok mereka masuk dari selain pintu itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Hisab pun berlangsung berkat syafaat Rasulullah, sebagian manusia masuk surga, sebagian lagi neraka. Di antara yang masuk neraka adalah umat Rasulullah yang keburukannya lebih besar ketimbang kebaikannya. Mereka digiring ke dalam neraka sebagai balasan atas segala dosa dan perbuatannya. Namun, apakah mereka yang telah masuk neraka beliau lupakan? Tidak. Tak berhenti sampai di situ, umatnya yang sudah masuk neraka masih terus beliau perjuangkan, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad, saat itu aku kembali bersujud padanya. Kemudian Allah berfirman, angkatlah kepalamu, Muhammad. Memohon pertolongan apapun, engkau akan diberi. Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, umatku, umatku, ya Rob. Dia kembali berfirman, temuilah umatmu. Siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan walau seberat biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Maka siapapun yang aku temukan dalam hatinya keimanan walau seberat biji gandum, aku masukkan ke dalam surga. Dalam riwayat Al-Bukhari, golongan umatnya yang dikeluarkan dari neraka jahanam berkat syafaat Rasulullah, dikenal dengan golongan Jahanamiyun. Hal ini sejalan dengan hadis lain yang menyatakan bahwa penghuni neraka jahanam adalah umat Nabi yang berdosa. Dan kemudian neraka itu akan kosong dari penghuninya seiring dengan berakhirnya masa siksa mereka dan besarnya perhatian serta syafaat Rasulullah. Itulah sekilas gambaran tentang besarnya kasih sayang, kelembutan, dan sepak terjang Rasulullah dalam menyelamatkan umatnya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa mencintainya, menjalankan ajarannya, dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Dengan demikian, kita telah menjelajahi kebesaran dan harapan yang terpancar dari syafaat Nabi Muhammad di Yaumul Qiyamah. Semoga tulisan ini telah membawa kita semua lebih dekat dengan pemahaman tentang keutamaan dan perlindungan yang diberikan oleh syafaat beliau. Marilah kita terus merenungkan dan mengamalkan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari, agar kita dapat meraih syafaatnya di akhirat kelak. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua keberkahan dan keselamatan, serta memasukkan kita ke dalam barisan mereka yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di Yaumul Qiyamah. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa melingkupi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.